Hai guys, jumpa lagi dengan Cem is Fun, dimana kita akan mempelajari kimia dengan mudah. Kita kali ini akan melanjutkan pembelajaran tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi, yaitu kita bahas yang part 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengetahui rumus molekul dan rumus empiris, lalu mengetahui cara penyetaraan reaksi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan klik like dan subscribe agar dapat terus mengikuti pembelajaran dari Cem is Fun. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu unsur, apa itu lambang unsur, lalu bentuknya molekul atom, dan contoh-contohnya juga yang kita pelajari di part 1. Apabila masih lupa, silahkan melihat di part 1 yang linknya akan saya berikan di deskripsi. Nah, pertama adalah rumus kimia. Rumus kimia adalah rumus yang berisi tentang jumlah dan jenis atom yang menyusun suatu senyawa. Nah, rumus kimia sendiri dibagi dua, yaitu rumus kimia untuk unsur yang biasa disebut sebagai lambang unsur, dan rumus kimia untuk senyawa yang biasa disebut rumus molekul. Jika atom penyusunnya sejenis, maka molekul itu disebut molekul unsur, dan jika molekul atomnya berbeda maka disebut molekul senyawa. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari molekul dan unsur tersebut, unsur dan senyawa tersebut. Di sini kita melihat yang warna merah ini adalah bentuk molekul unsur. Mereka sejenis, O dan O, I dan I. Sedangkan yang selanjutnya adalah rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah dan jenis atom yang menyusun suatu molekul senyawa. Bisa kita lihat di sini ada contoh H2O. H2O, jadi di dalam H2O ini terdapat satu molekul air, terdapat dua atom H dan satu atom O. Jadi H2O ini disebut sebagai molekul senyawa air. Apabila ada dua H2O, maka terdapat 4 hidrogen dan 2 oksigen. Selanjutnya adalah rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan sederhana dari rumus molekul. Contoh nih, ini adalah rumus dari rumus empiris dan rumus molekul, di mana rumus molekul sama dengan N di sini adalah faktor pengali dikali dengan rumus empiris. Jadi rumus empiris ini ibaratnya adalah penyederhanaan dari rumus molekul. Jadi jika kita untuk menentukan rumus empiris harus mengetahui dulu rumus molekul. Contoh ya, ini ada H2O, maka rumus empirisnya adalah H2O juga, karena sudah paling sederhana, sudah ada yang tunggal, yaitu O nya itu 1. Contoh kalau sebelahnya H2O2, maka rumus empirisnya HO itu saja, O2 nya dihilangkan. Ada lagi juga C6H12O6, apabila disederhanakan maka akan menjadi CH2O. Itu adalah rumus empiris dari C6H12O6. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rumus empiris adalah bentuk paling sederhana dari rumus molekul. Jadi apabila sudah ada yang satu seperti H2O, maka tidak perlu lagi dijadikan rumus empiris yang baru. Rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Ya, selanjutnya adalah persamaan reaksi.
Jadi persamaan reaksi adalah penulisan rumus kimia dari unsur-unsur dan senyawa-senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Jadi kita buat unsur-unsurnya itu sama. Contoh ini, reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air. Kita ketahui tadi air adalah H2O. Jadi persamaan reaksinya seperti ini. Hidrogen H2 plus O2 oksigen menjadi air. Nah, tanda panah tersebut disebut sebagai tanda reaksi. Sedangkan pada bagian H dan O, H2 dan O2 ini disebut sebagai pereaksi atau reaktan, dan H2O disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara penyetaraan reaksi. Namun kita perlu mengetahui istilah-istilah berikut. Yang pertama adalah indeks. Indeks adalah angka yang menyatakan jumlah atom suatu unsur dalam rumus kimia. Contoh nih, yang saya blok merah ini dia ada indeksnya. Contoh Al Cl3. Angka indeks 1 tidak dimasukkan. Jadi di sini kita mengetahui Al saja itu sudah memiliki 1 atom aluminium, dan Cl3 berarti memiliki 3 atom klor. Dan setelah indeks ada lagi koefisien. Koefisien adalah angka yang menyatakan perbandingan jumlah zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Contoh, kita mengetahui ada 2H2O. Contoh ya, berarti di sini ada 2 kali H2O, yang berarti ada 2 kali 2 unsur H dan 2 kali 1 unsur O. Nah, next. Selanjutnya adalah penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi ini kita mempelajari cukup rumit karena nanti ada penghitungannya. Jadi penyetaraan reaksi ada 2, yaitu secara langsung atau dengan aljabar sederhana. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita lihat penyetaraan secara langsung, yaitu dengan memperhatikan persamaan di ruas kiri dan ruas kanan. Kiri panah dan di kanan panah. Kelemahan metode ini adalah jadi sulit ketika digunakan untuk reaksi yang rumit, karena ini cuma untuk yang sederhana saja. Contoh ya, sini kita memiliki reaksi H2 dan O2 menjadi H2O. Nah, di sini kita melihat H di kiri ada 2, lalu O-nya juga 2. Sedangkan yang di kanan H-nya 2 dan O-nya 1. Dan di sini penyetaran ini meminta kita agar membuat reaksi tersebut setara jumlah di kiri dan kanan. Caranya dengan dikali seperti ini. Nah, menghasilkan H-nya 4, lalu O-nya 2, lalu H-nya 4 dan O-nya 2. Hasilnya H2O. Seperti ini yang dicari di penyetaraan reaksi. Jadi kita perlu memanipulasi jumlah dari unsur-unsurnya dengan pengalian. Sedangkan yang penyetaraan dengan aljabar, ya ini untuk penyetaraan ini kita akan menggunakan cara aljabar seperti yang sudah disebutkan, untuk mencari koefisien dari masing-masing unsur. Cara ini cukup akurat untuk mengerjakan segala jenis soal persamaan reaksi. Namun metodenya cukup rumit. Apabila belum terlalu menguasai aljabar begitu, biasanya orang-orang susah. Ini apa ini soalnya kok gini? Nah, contoh nih, kita punya soal yang cukup rumit banget ini. Al2SO4 3 kali ditambah BaCl2 menjadi BaSO4 ditambah AlCl3. Ini sudah jelas banyak yang berbeda dan banyak sekali unsur-unsur yang dicampur-campur. Sini kita melihat Al ada 2 kali, SO O-nya ada 4 kali, sedangkan SO4 nya sendiri dikali 3 kali ya, dan beberapa pengali-pengali lainnya. Namun kita akan mengerjakan soal ini. Caranya adalah kita beri koefisien di depan unsur tersebut menjadi variabel A,
B, C, D itu perumpamaan, bisa juga X, Y, Z gitu. Nah, di sini pun kita akan mengetahui dari AL 2, berarti yang di kiri ada 2 AL, sedangkan di kanan ada 1 AL, seperti begitu. Dengan begitu kita bisa mengetahui beberapa informasi seperti AL, SO, BA, CL ini bisa kita jadikan seperti persamaan. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan supaya lebih mudah mengerjakannya, yaitu yang bagian O. Di sini bisa kita lihat yang O ini A4 sama dengan C12, bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Ya, kita bagi menjadi A sama dengan C3, jadi kita bagi dengan 4. Nah, sekarang kita perlu membuat variabel-variabel tersebut menjadi sama, setara, seperti ini. Berarti B sama dengan C kita kali menjadi ya ini salah ya, jadi B sama dengan C ini kita kali dengan 3. Ini salah tulis ya, sehingga menghasilkan A plus B 3 dan C 3 plus D 2. Kita masukkan dengan yang sudah ada. Ini A berarti 1, lalu yang B ini berarti 3 BaCl2, dan yang C ini berarti 3 BaSO4, dan yang D ini berarti 2 AlCl3, seperti yang kita bisa lihat hasilnya. Cukup rumit apabila kita tidak mengetahui caranya. Nah, kita akan melihat pembuktiannya dulu. Apabila kita masih ragu, kita bisa membuktikan kebenaran jawabannya sebagai berikut. Nah, kita cek satu-satu per unsur. Di kiri ada berapa, di kanan ada berapa. Al2 kanan 2, S3 kanan juga 3, dan seterusnya. Apabila sudah sama semua, berarti sudah benar. Dan pembelajaran kita kali ini selesai. Terima kasih sudah menonton Cem Isban. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan dapat membantu kalian kelak. Dan jangan lupa terus dukung Cem Isban agar kami bisa terus-menerus membuat video pembelajaran yang bisa menunjang kalian dalam belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan meski dalam kondisi seperti ini. Salam dari saya, semoga sukses.